You're a real mean guy. I like it quick and fast and you can't lie. I am in love and it's a crying shame. And I know that you're born to play. ความเหงาเกิดอาการวิงวิงเธอจะรักกันจริงหรือเปล่าวาววาว Asal kalau menang agar cinta bermutu. Tetap suci dan abadi. Udah nuduh aku kan, dan juga curiga. Masalahnya mereka curiga kita punya hubungan dengan aktivis-aktivis bawah tanah. Kan kalau dulu kan nggak kayak sekarang boleh terbuka gitu. Dulu semua istilahnya bawah tanah. Nah itu yang membuat mereka penasaran. Aku diinterogasi gitu siang malam itu. Yang kasihan teman-teman cowok itu, Arfan sama 2 orang lagi dipukulin sempet. Tapi akhirnya aku bilang enggak, ini ideku. Mereka teman-teman cuma bantu bikin dokumen gitu. Akhirnya mereka sekitar 2 minggu dibebaskan. Aku ditahan terus sampai, nah itu nanti ketemu orang yang ku tahu sebagai aktivis, ternyata spy. Jadi Mbak temannya itu dibebaskan 2 minggu, Mbak sampai sebulan. Iya, sebulan lebih sebenarnya. Tapi untung ketemu si spy itu. Kalau nggak ketemu si spy nggak tahu deh. Terus ya ada satu kejadian lucu. Ada satu si interrogatornya kan ganti-ganti ya. Satu, saya mau ngajak kamu jalan-jalan keluar biar udah ini udara segar. Mau kan? Ya mau dong, bilang gitu kan. Nanti kita ngobrol ya di sana. Iya. Gua tuh yang ngajak ke kafe minum bir. Ya, dia mungkin denger aku suka minum itu kan mungkin. Udah tak ladenin gitu. Pulangnya dia yang mabuk. Aku nanti yang gonceng dia. Lucu itu. Itu ngebirnya sampai diinterogasi lagi. Iya, ceritanya kan dia maunya kan supaya aku mabuk, nanti keluar rahasianya semuanya gitu kan. Kebalik malah. Senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Dia tidak biasa pesta dia. Jadi malah aku jadi pengen ketawa, Tuan nggak pernah lupa. Nanti kapan-kapan aku rencana mau nulis biografi gitu, tak tulis itu. Iya, aku pengen bikin Wikipedia juga. Siapa yang bisa bantu? Ya nanti kan, aku juga pengen bikin itu loh, museum buat performance. Udah ngubungi Ari dulu? Aku pengen ketemu langsung aja lah. Di WA aja. Iya toh. Nah terus. Nanya dong Bang, mau nanya. Kalau karya yang terbaru ya Mbak, hubungannya dengan Ringgayoni kemarin itu kan apa? Ada hubungannya nggak sih karya terbaru kemarin ketika berbicara tentang tanah, alam, lempar-lemparan itu kemarin itu bisa diceritain nggak? Sangat berhubungan karena sebetulnya sesudah karya Ringgayoni itu dibuat kan tahun 93 itu karya-karya saya walaupun topiknya macam-macam gitu, itu referensinya sebetulnya ke filsafat itu. Kenapa? Karena gini, jadi dan Ringgayoni itu sebetulnya simbol dari prinsip tentang keseimbangan, ya.
keseimbangan kekuatan yang berlawanan di alam. Makanya disimbolkan kelamin laki-laki dan kelamin perempuan gitu, berlawanan kan. Tapi juga ini punya pemaknaan lebih jauh, yaitu tentang kesuburan. Ya, ini kan alam ini berkembang karena adanya kesuburan. Kalau enggak mati semua, ya toh. Nah, jadi di sini itu simbol kelamin itu enggak kayak nanti aku yang dituduh Porno. menghina agama Islam itu ngelihatnya tuh jorok gitu loh katanya. Kan waktu dituduh aku terus dihalalkan darahku diminum itu, ini kamu katanya tulisan Arab ini bagian sakral dari Al-Quran digabungkan dengan gambar kelamin. Hah? Emang kenapa? Ya kelamin itu kan kotor. Yang kotor tuh otakmu, aku bilang gitu. Kok kotor, semua makhluk punya kelamin kok dan punya fungsi gitu loh, ya toh. Nah itu, jadi di situ Paham nggak? Orang kelamin gue berfungsi. Lu suka gitu sih, simbol, sebetulnya simbol tentang keseimbangan itu di budaya lain juga ada, kayak yin yang, ya kan? Kayak salib zaman dulu kalau dari Timur Tengah, kan itu vertikal, horizontal, imbang. Tapi untuk aku Lingga Yoni ini menarik karena ada elemen yang nyata tentang kehidupan yang fisik gitu loh. Kalau yang yin yang sama itu yang salib itu kan abstrak, lebih abstrak walaupun maksudnya sama, prinsipnya sama. Tapi aku tertarik, wah ini kok ada elemen fisiknya nih, yang juga kan kenyataan hidup juga, kita juga punya aspek fisik gitu ya sih. Ya jadi di situ aku ingin menggambarkan itu tadi. Juga Bahwa, Bapak Langit dan Ibu Bumi. Itu nanti ada juga kalau di Jawa kan simbolnya tuh samudera dan gunung. Itu juga simbol yang tentang perbedaan yang berlawanan, tapi prinsipnya keseimbangan di antara gunung dan samudera. Makanya kenapa keraton posisinya dan Tugu posisinya di situ. Itu tengah di antara gunung dan samudera. Dan tengah ini adalah posisi tentang keseimbangan. Atau kalau di tempatnya ada istilah lagi jalan tengah, gitu loh. Dalam budaya dari zaman dulu itu. Apa bisa dibilang Mbak, filsafat tradisi itu adalah salah satu awal dari kontemporer gitu. Salah satu masuk dalam sebuah bentuk seni kontemporer gitu. Filsafat tradisi ya. Ya sebetulnya kalau memahami tadi ya bahwa filsafat tradisi itu nggak ketinggalan zaman gitu loh. Dan masih bisa berlaku sampai sekarang, masih relevan. Malah justru akar tradisi yang bagus itu sepanjang kehidupan. Iya. Hanya bagaimana memahami konteks kekiniannya. Karena seperti hari ini saya lebih memahami masyarakatku itu bukan tradisi yang tertinggal bahkan menjadi modern, apalagi postmodern. Terus tradisinya menjadi pariwisata, terus seni kontemporernya itu trendy global. Lebih menarik, kemudian saya pelajari sendiri. Saya ini masyarakat tradisi spiritual, masyarakat ritual yang sedang mengalami proses modernisasi dan sedang mengalami postmodernisasi dalam waktu yang sama as a living laboratory. Jadi akar saya itu bisa tampil dalam bentuk kontemporer, bisa tampil dalam bentuk modern. Bukan tradisi hanya jadi pariwisata, semua desa jadi wisata, potensi dijual-jual, mengundang investasi. Benar. Kemudian nggak paham lingkungan rusak, sampahnya gimana, banyak investor di desa kemudian hanya jadi penonton, jadi pelayan, terus bingung. Nah benar. Ternyata salah. Sekarang dengan sistem industri itu kan ya, budaya itu diposisikan menjadi komoditas toh. Dan ini komoditas eksotik loh, gitu kan, punya posisi yang untuk dijual bisa menarik gitu loh, punya harga yang juga mungkin bisa lebih bagus gitu kan. Nah itu aku juga mengangkat isu itu kan di dalam karyaku yang
aku pakai pakaian Bali, penari Bali. Itu ya untuk mengkritik itu. Nanti digabungkan sama instalasi yang judulnya Nation for Sale. Ya kan, performance ini judulnya Handle Without Care. Ya itu masuk ke industri gitu kan, di handle sih kayaknya beneran gitu loh dipakai gitu, tapi ya cuma dijadikan sekedar komoditas. Handle-nya itu untuk menjaga kestabilan investasi. Iyalah, balik lagi ekonomi deh paling penting. Atau kalau enggak Alamnya enggak di-handle. Enggak. Kebudayaannya apa lagi? Atau kalau enggak istilahnya yang sering masih dipakai sekarang, yang penting infrastruktur. Manusianya kok enggak penting sih? Gimana sih? Kok infrastruktur aja yang penting? Nah, ya Pak Jokowi ya. Untuk investasi misalnya. Jadi investasi bisa sampai ke ujung gunung. Investasi bisa sampai ke ujung desa. Iya toh. Nah, terus yang terjadi sekarang menyedihkan sekali. Hutan ulayat masyarakat adat aja bisa diambil gitu loh. Nanti dijadikan perkebunan sawit atau tambang batu bara. Isu terakhir bisa sampai masuk ke Baduy Dalam. Untuk menginap itu tidak ada harganya, tidak dengan uang, tetapi sifatnya memberi uang kayak mas kawin atau talela atau begitu. Isu terakhir uang kadede kali ya. Baduy Dalam ya, udah bisa ke dalam dan bisa menginap, bisa begitu, tapi tidak tiap hari ada jadwalnya. Oh ya. Jadi mau ini ke turisme juga. Iya, begitu. Mau dijual Katanya juga. begitu. Ya bisa jadi sih. Yang mau dijual Baduy ya, gitu maksudnya. Udah menerima turis masuk ke Baduy Dalam, kata Baduy Dalam kan nggak boleh. Ya kayak dulu kan Bali juga kan sebenarnya dulu sih sebelum ada turisme kan ya seperti tradisi budayanya kan kuat kan di sana. Ya terus udah gitu ada turis industri di sana, ya udah. Turis nggak datang 1 bulan udah bingung semua. Karena mereka akhirnya mengandalkan kehidupan dari situ. Terus yang lucu misalkan aku kan banyak kerja dengan anak-anak muda di Bali, bahkan belakangan ini juga kan. Terus banyak loh yang ngaku terus terang ke aku, Mbak aku udah nggak paham lagi gitu. Kenapa kok? Ini kan budaya kamu sendiri. Ya kita kan hanya kerja cari uang aja. Ngaku. Tapi sekarang udah mulai banyak yang mau belajar nih gara-gara corona ini kan. Banyak orang mulai terbuka lagi pikirannya gitu loh. Anak-anak muda khususnya ya. Kalau melihat anak muda dan melihat perkembangan seni, kalau tradisi sudah jelas jadi pariwisata kita kecewa. Harusnya desa budaya, harusnya tradisi itu menjadi seni klasik keemasan, dikembangkan menjadi seni kontemporer, yang lama malah makin terpoles kan begitu, bukannya pakem selama-lamanya. Kayak wayang orang Srodari itu kan karena berpuluh-puluh tahun itu terus yang main, yang ditampilkan itu terus sampai sepi karena mau nonton apa lagi, padahal subsidi pemerintah hanya 5.000 tiketnya, nggak laku. Coba kalau malam Jumat itu yang wayang orang klasik, yang malam Minggu wayang orang remaja, yang Minggu wayang orang internasional, yang hari Rabu wayang orang anak-anak dengan segala cerita baru dan kostum baru akan ramai. Dan juga ini gitu kan? loh, Jadinya, masalahnya gini Wan, yang paling penting juga dasarnya adalah itu kalau sekarang kan kecenderungannya itu cuma pertunjukan yang sifatnya fisik aja. Dan orang nggak ya pendalaman ya, hiburan. Jadi visualnya aja, wah ini asik nih, seru gitu kan, secara visual keren nih gitu. Udah tapi segitu aja, padahal kalau dulu kan apa yang ditampilkan itu juga punya makna dan maknanya dalam, nggak cuma sebatas fisik, kenyataan fisik. Jadi mesti menjaga ini, kebudayaan leluhur itu harus dijaga, kalau tidak kualat gitu kan. Lah iya kan, itu kan kalau nggak dijaga alamnya juga rusak. Itu kan nilai-nilai itu kan penting. Kalau nggak kita cuma terjebak dalam hal yang permukaan, yang sifatnya cuma materialistis aja gitu. Akhirnya dihargainya cuma ya ini barangnya bagus berapa nih harganya gitu aja. Tapi padahal sebenarnya kalau kita
masuk lebih dalam pemahamannya tentang nilai-nilai, kan sesederhana itu. Kalau Mbak Rahmayani melihat perkembangan seni kontemporer Indonesia itu bagaimana? Sebetulnya sih kalau aku inginnya melihatnya secara positif aja sih. Kenapa? Karena gini, karena aku memahami juga bagaimana pasar itu ya bisa sangat kuat gitu loh, mendominasi. Dan ini juga bisa apa ya, menyempitkan kemampuan manusia untuk mengolah imajinasi dan kreativitasnya. Mendominasi berarti pasar. Nah, jadi kadang kan, jadi mikirnya cuma pokoknya yang laku, bikin deh yang kamu bikin yang ini nih, pasar lagi Terus banyak demand ini gitu kan, bikin aja udah, seniman kamu bikin ini nanti laku. Komodifikasi berarti. Kan balik lagi ke situ ya. Nah, padahal sebenarnya kalau dalam praktek seni kontemporer kan banyak juga teman-teman yang kayaknya nggak mau terjebak di situ gitu loh. Iya. Ya toh? Dan mungkin itu yang kita coba juga terus kerjakan. Kalau zaman dahulu ya. Walaupun dalam kenyataannya ya seniman perlu hidup gitu kan. Jadi perlu ada masukan juga gitu kan, perlu ada income. Nah, ini kan harus dipikirkan juga. Nah, kalau aku tidak menutup diri untuk bernegosiasi dengan pasar. Tapi pasarnya juga harus pasar yang mau menyampaikan apa yang ide-ide ataupun nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh si senimannya. Ya toh? Tidak melulu harus mengikuti pasar. Tidak melulu hanya sekedar objek dianggapnya. Ini cuma objek aja gitu kan, objek mahal gitu kan. Tapi kalau pasar juga sanggup untuk mengangkat apa sih yang diingin, kontennya yang ingin disampaikan si seniman ini, ya kenapa enggak? Kalau gitu. Saya melihat pergeserannya manusianya dalam berkarya. Kalau dulu kan sebutannya apa? Empu, begawan atau apa gitu. Zaman klasik. Empu Iwan. Itu kan harus melampaui ini ya. Fisik. Mereka sudah memadamkan nafsu, nilai apa dimensi spiritualnya udah cukup, baru dia pelayanan sosial kan begitu. Ya, jadi kan kalau sekarang kan nafsunya penuh, yang keluar egonya, terus berkarya. Iya. Jadi dia mengejar karir setinggi langit. Lah iya, makanya nanti kalau udah kaya nikah terus. Jadi gitu isunya. Nah itulah makanya kenapa kalau jadi drum efeknya gitu. Untuk aku Enggak ngomong sama-sama tuh, sadar aku lupa. Tradisi Boleh nanya. Tradisi budaya warisan leluhur itu menarik banget, iya. Gitu, karena itu pemikirannya tidak sesederhana itu. Gitu Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Pancasila, Wisnu Kencana itu dari zaman Majapahit loh Pancasila itu dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya loh. Dan itu dianggap Hindu menyembah patung, tidak paham apa. Itu udah kuno banget itu. Sekarang dicuekin. Nah ini aku kan mau cerita sedikit misalkan dari yang ku pelajari ini ya, tentang warisan budaya di masa Borobudur. Ini menarik juga karena waktu itu kerajaan Medang di Jawa itu kawin-mawin sama kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Ini juga unik gitu waktu itu, ya kan? Nah, tradisi budaya ini ya kita sekarang cuma bisa lihat peninggalan Borobudur, mungkin di Muara Jambi ada candi-candi yang udah direstorasi juga. Gitu. Muara Takus. Muara Takus juga. Cuman ini nilai-nilai ataupun prinsip penting yang waktu itu dimunculkan, yang timbul pada saat itu sekarang orang di sini sepertinya banyak yang lupa atau cuma jadi basa-basi kalaupun ada gitu. Umpamanya ya aku beruntung dapat kesempatan mempelajari lagi warisan ini karena
aku kesasar ke Tibet. Nah ternyata tradisi biara di Tibet, khususnya biara kelompok Gelugpa atau topi kuning yang dipimpin oleh Dalai Lama, itu tradisinya berasal dari sini. Kan banyak orang nggak tahu. Orang aku aja pertama kali waktu dengar dari seorang lama yang ku ketemu di Tibet itu, oh kamu dari Indonesia dong, wah kalau gitu kamu ngerti dong, tradisi kita ini kan datang dari negeri kamu. Hah? Aku nggak tahu. Karena Akisa. Aku waktu itu kayak bengong gitu. Oh masa toh gitu ya toh? Oh kamu nggak tahu? Ya terus terang lah nggak tahu. Walaupun malu aku kok nggak tahu gitu. Tapi ya oke lah, terus terang. Nah pendek cerita nanti aku akhirnya belajar ke Biara Seraje di India karena memang di sana udah ada terjemahan bahasa Inggrisnya semua. Kalau enggak aku harus belajar dulu bahasa Sanskerta, bahasa Pali. Ya ampun kapan selesainya? Sekarang banyak filolog muda loh. Sekarang ada apa namanya program-program baru mempelajari naskah kuno dan mau diresmikan ada Museum Arsip Yogyakarta. Ya bagus, bagus. Nah jadi disitulah aku beruntung. Dan juga aku beruntung sekali lagi, sangat beruntung karena aku diberi kesempatan mempraktekkan warisan itu di Tibet, didukung oleh para biksu maupun orang biasa di Tibet. Itu asli dari zaman Jawa kuno itu bukunya? Lah iya, itu kan naskah dari yang sekarang ada di panel-panel Borobudur. Kita di sini hilang bukunya. Itu kertasan, bukan kertas ya? Bukan, udah daun. Dulunya mungkin dibikin di sini lontar ya toh, tapi ya nanti kan kalau di Tibet jadi buku, kalau di sana di Plato Tibet nggak kayak di sini tropis, kalau di sana kayak di preserve gituan, karena di sana kan oksigen tipis gitu, jadi apa-apa nggak hancur. Kalau di kita kan di sini kalau bisa bertahan 100 tahun aja buku udah luar biasa. Mesti hancur, lontar pun makanya harus dikopi terus kan, nah, karena nggak bisa tahan lama. Beruntungnya di Tibet di atas atap dunia istilahnya itu nggak apa-apa, makanya masih sampai sekarang mereka masih lestarikan dan praktekkan gitu loh. Itu Bram. Itu Bang, jadi saya berharap saya bisa tersesat di Tibet seperti Mbak. Gua nggak dapet tersesatnya di Kosong Malang lu. Oh iya Mbak, kalau mercon. Kalau apa? Dari penjelasan tadi, ini balik lagi ke anak muda ya. Kan kalau anak muda apalagi yang 4.0 menuju 5.0 ini kan kita sudah mulai digitalisasi gitu. Ya. Kalau misalkan Mbak ngelihat sendiri dengan digitalisasi ini, bagaimana sih seharusnya porsi kita jadi anak muda ini untuk berbicara tentang alam, yaitu tadi yang hubungan dengan ketradisian kita, kebudayaan kita, tetapi itu juga bisa masuk ke wacana teman-teman muda kita ini, gitu. Ya. Itu gimana menurut Mbak? Jadi gini, ini kalau apapun sebetulnya kan bisa dilihat sisi positif maupun negatifnya ya. Sisi positif misalkan, sekarang kitab-kitab itu sebetulnya udah ada versi digitalnya. Oh, oke. Umpamanya, ini lebih mudah untuk diakses. Tetapi kan dari pengalamanku, untuk memahami kitab itu, maknanya itu tidak hanya cukup baca. Karena itu juga perlu praktek, makanya dalam prinsip dari ajaran kuno itu ada satu prinsip dasar, istilahnya gini, antara pikiran, ucapan, dan tindakan itu harus nyambung. Jadi nggak bisa cuma baca-baca ngapalin gitu kan? Dan baca-baca nggak ada gurunya juga sesat Mbak. Nah itu, makanya di sana ada sistem biara itu. Aku ikut di sana, walaupun aku di sana lucunya, anehnya tuh kumpulnya sama cowok-cowok gundul, jadi aku cewek sendiri, gondrong sendiri gitu. Salah kita tersesatnya di kasongan.
gagal udah tersesat jauh kita udah di kasongan. Aduh. Padahal ini wit bukan gondrong. Iya. Makanya aku ajarin workshopnya pakai meditasi lo tanya. Senapan desa senam cakra juga. Ya, bagus lah. Rasa energi. Tapi ini menarik pengalaman itu. Kenapa aku mau ungkapkan ya? Aku juga awalnya kan bingung. Kenapa aku ditaruh di tempat cowok-cowok gundul ini gitu loh. Padahal ada biksuni juga, biara biksuni ada dari apa Ternyata? sekte Gelupa. Jadi aku sampai di India kan di Tibet juga gitu. Terus sampai di India kan udah banyak yang ngomong bahasa Inggris. Terus ada lamanya, akhirnya aku tanya, lama, kenapa saya ditaruhnya di tempat cowok-cowok gundul ini gitu loh? Apakah artinya, karena kan waktu aku mau belajar itu nanti lama yang di Tibet itu, tapi kamu harus ikut sistem kita ya katanya, sistem lineage kita. Oh ya pasti, karena itu bagian dari hal yang harus aku pelajari kan. Ya pasti saya ikut. Nah jadi nanti kamu ikut aja, artinya kamu harus ke India katanya, ke India. Terus oh gitu, silakan belajar di sana. Iya, karena kamu harus menemui guru kamu dari hidup masa lalu kamu gitu. Jadi karena udah dikasih tahu gitu, walaupun aku bilang tapi aku nggak inget ya hidup masa laluku, namanya senyum aja, ya nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya aku ke sana itu ya nanti ditaruh di antara cowok-cowok gundul gitu kan. Apa nih maksudnya? Aku tanya terus sama lama yang sepuh itu, lama, apakah artinya aku dulu di masa hidup yang lalu itu aku lelaki po? Lawannya ketawa gitu. Terus oh cara pikirmu itu terlalu sederhana kata gitu loh. Oh jadi gimana? Ya yang dipentingkan adalah spiritnya, cara mikirnya, apa yang dikerjakan. Jadi bukan bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya bisa laki, bisa perempuan, bisa campuran, gak apa-apa. Gitu loh. Padahal campuran sini ditolak loh Mbak Ria itu. Nah itu. Kan kasihan. Oh, jadi aku wah brilian banget nih. Dalam banget gitu pemahamannya itu loh. Ya toh? Jadi seneng deh, terinspirasi lah. Kan? Nah itu salah satu contoh, dan itu ajaran dari leluhur kita dulu gitu loh. Lah sekarang yo kayak apa kan sekarang, ngeri banget. Kok pada lupa? Pistaknya udah import semua sih ini sekarang. Nah, kok pada lupa toh? Jadi lupa itu kan aku juga jadi penasaran, kok kita pada lupa ya, kenapa yo gitu kan. Mula-mula oh ya mungkin karena perubahan waktu ya toh, perubahan alam atau apa gitu. Tapi nanti akhirnya karena aku pernah sekolah di Belanda, penjajah nih juga punya peran nih gitu. Dan ternyata benar, karena banyak sekali naskah-naskah kuno dan juga artefak-artefak budaya yang dijarah, dibawa ke Belanda. Nah, aku sebetulnya dari 2013 aku sibuk nih ngurusin ini sama orang-orang Belanda. Maksudnya menuntut lah gitu. Nah, terakhir kan ada kesepakatan atau persetujuan dari pemerintah Belanda untuk mengembalikan katanya. Karena sampai sekarang ini walaupun program repatriasi ini sudah dilaksanakan tahun 78 kalau nggak salah awalnya, tahun-tahun itu, dan sudah ada beberapa yang dikembalikan. Tapi sekarang ini masih lebih dari 10.000 artefak. Bahkan kalau naskah masih ratusan ribu yang ada di sana, di museum-museum. Untungnya sih di museum-museum sih itu kita terpelihara, bisa dideteksi gitu loh. Tapi kalau saya lebih baik di sana, Mbak. Nah ini masalah lagi toh. Di kita ini kan pertanyaannya, kalau dikembalikan apakah siap? Lah sekarang di Museum Nasional aja pada hilang dan ketahuan siapa yang ngambil, gimana menuntutnya kalaupun ketahuan. Gak ada tuh sampai sekarang, Wan. Ada adiknya politikus top itu katanya jual-jual
isi museum katanya. Lah Tahu iya. tuh untuk kakaknya berpolitik. Lah iya. Hmm? Semangat. Itu, nah ini, tapi oke lah, aku mau ke poin hilangnya pengetahuan. Selain tadi yang fisik ya, tapi aku lebih cenderung menekankan ke hilangnya pengetahuannya, gitu loh. Dan ini tentu saja penjajah itu juga tahu, Nanti saya kasih tahu. ngerti, ini Caranya salah kembali. satu. Nah ini salah satu strategi untuk menjadikan kelompok masyarakat ini lemah kan, lalu bisa dikendalikan. Pengetahuannya diambil dong, gitu. Nah ini juga ada peran itu, tapi aku nggak mau cuma menyalahkan asing sama asing, yo. Karena gini, kalau kita sekarang meneliti, aku meneliti juga kan sampai ke candi-candi, tidur di candi-candi itu. Kalau misalkan kita menganalisa kitab Pararaton, Ken Arok, cerita Arok, dan aku mempelajari ajaran budaya maupun keyakinannya, gak nyambung tuh. Apa yang dilakukan Arok itu nggak benar itu, gitu loh. Kok dibenarkan di kitab Pararaton? Nah, jadi Itu manipulasi. produk politik. Nah, manipulasi itu bisa dilakukan oleh orang asing, tapi juga ternyata oleh penguasa lokal pun dari dulu pun. Nanti kalau zaman sekarang ya zaman Soeharto. Budaya Jawa juga dimanipulasi loh sama dia. Ya kan? Jadi itu dua sisi itu kita harus sadari juga. Jadi di sini kemampuan mengkritik ini juga harus bisa imbang. Balik lagi prinsip keseimbangan. Kita bisa mengkritik yang lian, tapi harus diimbangi dengan kemampuan mengkritik diri sendiri juga. Dan berdasarkan data. Nah itu tentunya gak ngarang loh. Ya. Oh. Silakan. Ya, sebagai penutup, kita berkesenian udah berpuluh-puluh tahun, kita udah berganti banyak presiden, kesenian yang sangat dinamis begitu. Pesan apa terhadap perkembangan kesenian distrategikan hari ini? Kalau aku dari tadi kan nggak jauh-jauh sih dari apa yang sudah aku uraikan ya. Untuk memaknai seni dan mendefinisikannya secara relevan dengan situasi sekarang, itu pertama, pelajari lagi budaya warisan leluhur. Selain tentu saja mempelajari juga ilmu pengetahuan modern, filsafat baik dari masa lalu maupun masa sekarang, itu kan. Nah, lalu juga seni di sini sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai objek atau sebagai komoditas belaka. Kan hiasan mahal. Gitu kan. Tetapi harus bisa dimaknai dan bahkan memiliki fungsi untuk melakukan perubahan, gitu loh. Jadi kreativitas itu yang menjadi akarnya itu betul-betul diolah secara maksimal, gitu loh. Jadi nggak cuma batas permukaan fisik, gitu kan. Tadi kalau dari ajaran kunonya itu kan yang tadi aku sudah tegaskan bahwa pikiran, ucapan, dan tindakan sebaiknya dihubungkan satu dan lainnya. Sama juga dengan seni. Karya itu ya bukan cuma visual, seni rupa misalnya kan. Visual aja menarik gitu kan. Cuma membuat mata kita merasa enggak.
menikmati keindahan gitu, tapi ya bagaimana itu dimaknai secara lebih mendalam gitu. Nah kalau aku melihatnya seni ya tidak terpisah dari disiplin lain, disiplin ilmu yang lain, multidisipliner. Itu. Nah terus sekarang ada masalah yang sangat mendesak, yaitu masalah lingkungan hidup. Jadi sebaiknya kita juga menghubungkan kreativitas dengan permasalahan yang kita hadapi, ya kan? Dan ini ada hubungan dengan tadi gaya hidup individualistis. Sebaiknya kita kembalikan ke gaya hidup bersama, bekerja sama, gitu. Nah, jadi di sini seni itu menjadi medium yang bisa sangat fleksibel, yang bisa mempertemukan berbagai sudut pandang, berbagai tadi disiplin ilmu, ya toh. Nah, kalau bisa seperti ini, kita boleh bangga gitu dengan seni, boleh bilang seni memang luar biasa gitu loh. Tapi kalau hanya jadi sekedar objek dan komoditas, ya nggak bedanya sama ini mas sepatu. Sebenarnya nggak ada bedanya. Kalau zaman Soekarno, politik adalah panglima, seni mengikuti. Jargon-jargon politik hari ini, seni adalah panglima perubahan. Harusnya gitu. Tapi kan itu tergantung si seniman ini memaknai arti seni itu sendiri, gitu. Setuju kalau gitu. Ya. Informasi terbaru ini baru kemarin ini kejadiannya, minggu lalu. Aku dihubungi organisasi orang dari organisasi orang Jerman sih, organisasi namanya Horasis. Itu ternyata organisasi udah lebih dari 15 tahun, dan ini organisasi yang menghubungkan politisi, pengusaha di tataran dunia untuk bisa kritis lah gitu. Mereka membuka ruang untuk itu gitu kan. Nah, menarik kan? Nah, sekarang rupanya si politisi dan si pengusaha gara-gara COVID ini, wabah ini, mereka merasa istilahnya mentok. Terus merasa kita perlu ide-ide kreatif nih. Gitu loh. Kalau enggak ini hancur nih semuanya, karena mereka udah terbiasa dengan cara kerja yang kayak mesin kan, kayak ngikuti itu aja. Bilang ada data yang saya. Nah iya. Jadi terus nanti makanya ada ini seniman ini diundang dulu gitu kan. Nah, itu kemarin diskusi, nanti dialognya itu sama pemimpin-pemimpin politik dan seni. Enggak, maksudnya senimannya nanti dipertemukan dengan pemimpin politik dan bisnis. Kemarin yang Asia, level Asia, tapi yang organisir Horasis itu yang memimpin orang Jerman. Nah, ini kan sebetulnya menarik ya, bahwa ada perkembangan baru gitu loh. Bahkan pengusaha dan pemimpin politik aja sekarang buntu gitu, dan terus menyadari aduh mentok nih kita nih gitu kan, kayaknya kita manggil seniman-seniman aja deh, siapa tahu kan bisa ngasih input kreatif gitu loh, solusi alternatif, inovatif gitu kan. Nah ini sekarang udah ada loh, udah mulai. Mereka juga mungkin karena ternyata kan juga banyak perusahaan yang bangkrut toh gara-gara COVID ini kan. Jadi mereka juga kayaknya ketakutan juga nih, aduh gimana nih kalau kita nggak ketemu solusi kreatif dan inovatif. Oke, siap. Saya menunggu undangan itu untuk ikut ngobrol-ngobrol kemajuan peradaban pasca pandemi. Demikian Prof. Sherin bersama Mbak Arah Mayani, memajukan istiqlal mata, batin,
tubuh sesuai konteks ruang dan waktu. Oke. Samba te wa de je so
也是你，我真快也是的不的，上不在我的接送。加班，妈妈等把的，讲讲，哦，什么也是你，我拉萨可有的着的。Itu ya ya terjadi